Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Prabowo Londo Ireng, M. Rizal Fadila. Bukan Prabowo jika dalam pidatonya tidak terselip diksi kontroversi. Mungkin ini gambaran orang sepuh yang sudah sulit untuk berpikir ajak, rasional dan bermanfaat. Mewanti-wanti bahkan menuduh jurnalis sebagai Londo Ireng nampaknya terlalu mengada-ada. Londo Ireng itu pengkhianat negara, antek asing, kolaborator negara lain. Dulu Belanda, kini bisa Amerika, Perancis, Cina, atau lainnya. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain, itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Ikut Belanda perang lawan kita. Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat. Tunduk kepada oligarki dan menjauh dari kedaulatan rakyat adalah perilaku Londo Ireng kontemporer. Rakyat diperas lewat bermacam-macam pajak, sementara oligarki dimanjakan dan diberi kesempatan untuk mengeruk kekayaan negara sebesar-besarnya. Pembangunan dan pengembangan adalah filosofinya. Kesejahteraan menetes paradigmanya, kepalsuan hasilnya. Tuduhan jurnalis kritis sebagai Londo pengabdi asing sangat melecehkan dan justru memperburuk wajah sendiri. Prabowo sedang menunjuk sang guru Jokowi dan dirinya, duo Londo penggadai negara, Jokowi kepada Cina dan Prabowo untuk Amerika, proyek Rempang, PIK 2, IKN, BOR Jokowi adalah contoh penggadaian ke Cina, sedangkan BOP dan ATR itu menjadi jualan Prabowo ke Amerika. Soal asal-usul menjadi pertanyaan serius atas keduanya. Meski dibantah berulang-ulang, tetap saja ada yang meyakini Ibu Jokowi adalah Yip Mei Hua, agen komunis Tiongkok. Jurnalis Bambang Tri harus menjalani penjara atas keyakinan dan bukunya Jokowi Undercover. Sebagai presiden, Jokowi jelas mampu menggunakan jaringannya untuk menepis tuduhan terkait Cina dan PKI. Semua tahu bahwa PKI itu adalah Cino Ireng, pengkhianat bangsa. Prabowo asal-usul keturunannya dari jalur Ibu Dora Maris Sigar, buyutna Benyamin Thomas Sigar, adalah pimpinan pasukan yang membantu Belanda menipu dan menangkap Pangeran Diponegoro. Kakek Prabowo, Philip Frederik Laurens Sigar, menjadi pejabat kolaborator Belanda di Manado. Prabowo memang turunan dan potensial menjadi Londo Ireng. Pidato Prabowo Londo Ireng dalam Harlah PKB akhir Juli 2026 menuai kecaman sekaligus cermin pemerintahan Prabowo itu anti kritik. Mengintimidasi media dengan tuduhan menjalankan kepentingan dan dibiayai asing. Bumerang pada diri yang punya catatan pengkhianatan baik kepada keluarga cendana, pada TNI hingga dipecat, kepada umat atas ijtima ulama, serta kepada rakyat pendukungnya saat Prabowo menerima dan bahagia untuk menjadi Menteri Jokowi. Prabowo presiden omon-omon yang jika pidato berapi-api namun melempem di tataran aksi, pelintat-pelintut dan tidak tegas dalam bertindak. Sulit mendengar nasihat, tapi lucunya mudah menjilat. Maklum, mungkin basis pergaulan aristokrat. Rakyat dipaksa harus mengerti bahwa semua kebijakan adalah strategi, pada hal-hal itu melawan aspirasi. Rezimnya ternyata kaya akan kriminalisasi lewat tangan polisi. Jangan sakiti rakyat, teriaknya. Rakyat sendiri sedang berteriak tersakiti. Waspadai Londo Ireng, itu berbahaya. Tapi nyatanya Londo Ireng itu tidak di Antartika atau di media, tetapi pada dirinya. Sudahlah Pak, Bapak kan sudah menjadi presiden seperti ambisinya. Ketika nyatanya tidak lagi mampu untuk menjalankan amanah, ya mundur saja.
tidak perlu menunggu lama karena rakyat yang terpaksa harus memundurkan.